Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan napa? Mandi. Berarti ilmu tentang napa niki? Ilmu akidah, ilmu tafsir, atau ilmu apa? Ilmu fikih. Dan aslinya jadwalnya di minggu kedua. Qadarallah wa masya'a fa'al. Kemarin kami ada kegiatan sehingga digeser. Adapun untuk bulan depan insya Allah kita kembali ke jadwal yang seperti sebelumnya, yaitu setiap minggu kedua di hari Kamis malam Jumat. Sebelum kita masuk ke pembahasan mandi yang berikutnya, kita akan sedikit murojaah. Murojaah niku napa Pak Bu? Ngulang ya. Ngulang apa yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mandi. Mandi itu yang benar digosok atau cuma digebyur Pak Bu? Digosok ya. Kemarin kita bahas pengertian dari para ulama, yang namanya mandi itu ya digosok. Kalau cuma digebyur-gebyur tok we nyiram. Nyirami tetean, nyirami kebun ya, udu ngadusi kebun udu. Jenengan kalau nyirami pot bunga ya, itu apa digosok Pak Bu? Mboten digosok walau wite mati. Ya, ketekek ya tanamannya. Jadi beda antara siram dengan mandi digosok. Itu kemarin kita sudah jelaskan secara ringkas. Dan yang namanya mandi kemarin kita juga sudah menjelaskan, mandi itu disyariatkan dalam agama Islam, terutama mandi besar. Kemarin kita sudah sampaikan dalilnya, diantaranya adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Di situ disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersih, menyucikan dirinya. Di mana ayat itu sebelumnya menceritakan tentang wajibnya mandi bagi wanita yang haid. Ya.
Setelah selesai haidnya maka harus mandi. Ini dalil yang menunjukkan bahwa mandi disyariatkan dalam Islam. Dalam hadis juga kemarin sudah kita bahas, yaitu di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW memerintahkan kita minimal seminggu mandi besar berapa kali, Pak Bu? Berapa kali? Berkali-kali. Pinten? 1 kali. Hari apa? Hari Jumat. Itu dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW menganjurkan, memerintahkanlah bisa jadi seperti itu. 1 minggu itu jangan sampai nggak pernah mandi besar. Nah, mandi besar di sini maksudnya adalah mandi Jumat. Ya. Ini bagi yang masih jomblo, jadi aja dipaksakna, aja dipasakna. Yang belum punya istri, belum punya suami, ya mandinya mandi besar apa? Jumat, ya. Atau ketika sedang nuwun sewu mimpi basah. Maka yang seperti ini dianjurkan untuk apa? Diperintahkan untuk mandi besar. Dan yang udah punya pasangan suami istri, ya lebih dari itu ya nggak apa-apa, monggo. Ya. Jadi intinya mandi besar itu disyariatkan dalam Islam. Dalilnya dari Al-Quran ada, dari hadis ada. Dalam hadis Sahih Bukhari. Kemarin kita juga bahas tentang kenapa kita harus mandi. Masih ingat napa pun kesupen, Pak Bu? Ya kesupen, kelalen sebulan yang lalu. Kenapa kita harus mandi? Yang pertama karena kebersihan termasuk bagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan, ya. Orang mandi ya jelas bersih, ya. Meskipun kadang ada orang mandi esiketon kayak urung belum mandi, ya. Kayak saya dulu pernah ketika masih zaman-zaman SMK, saya dulu kalau habis mandi narini wong-wong pe urung ngadus, Pak Bu. Adus disit nganah no ya. Umum sadus nembe pe adus ya. Jadi memang ada orang itu kulitnya ya memang seperti itu. Contohnya kayak saya ini. Sudah mandi sampai 2 kali, 3 kali yang darani urung ngadus ya. Sawo-sawo kurang mateng niki nggih. Sawo-sawo kurang mateng. Jadi kenapa kita mandi? Karena kebersihan terbagi bagian dari iman. Lalu yang kedua, kenapa kita harus mandi? Karena ada manfaatnya di situ. Di antaranya menyegarkan pikiran dan suasana hati. Ini kemarin sudah kita bahas. Beda Pak Bu antara orang yang mandi dengan orang yang tidak mandi. Ketika masuk kantor, ketika masuk kelas, ketika menjalankan aktivitas, suasananya beda ya. Sumpek banget bagi orang yang nggak mandi, fresh, seger bagi orang yang mandi. Begitu pula ketika masuk masjid. Kita ketika masuk masjid sholat dalam kondisi keringetan, bisa khusyuk napa mboten? Mboten? Nek ana sing jawab bisa, saya mau tanya tipsnya gimana gitu. Wong kadang sing kita sudah mandi saja arep khusyuk kadang susah nggih, apalagi yang enggak mandi. Pliket, nuwun sewu, bau ya. Gatel-gatel ya. Nggak khusyuk ya. Maka mandi. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus mandi? Agar tidak mudah diganggu oleh setan. Di pertemuan sebelumnya kita bahas, ya saya bawakan cerita tentang aktivis ruqyah yang meruqyah pasiennya, dan ternyata di antara kebiasaan dia yang diruqyah nggak suka mandi. Ya.
Dan nggak suka mandi itu kan kotor, dan setan suka dengan badan tubuh yang nggak suka menjaga kebersihan, Pak Bu. Maka kita harus rajin-rajin mandi ya. Setan itu nggak suka dengan kebersihan. Makanya kalau bisa kita jaga tubuh kita, rumah kita ya, lingkungan di sekitar kita itu dijaga dari kotoran-kotoran ya, seperti sampah ya, makanan sisa itu sebisa mungkin langsung dibuang, langsung dibakar. Ini mengenai apa yang kita bahas di pertemuan telah lalu. Adapun hari ini kita masuk di pembahasan masih seputar mandi ya, mandi bagian 2, yaitu tentang beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu harus mandi besar. Apa yang akan kita bahas, Pak Bu? Beberapa hal yang mengharuskan, mewajibkan orang itu mandi besar. Sekurang-kurangnya ada 5 hal yang mewajibkan seseorang itu harus mandi. Yang pertama adalah haid. Yang pertama apa? Haid. Haid ini yang ngalami laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berarti kalau seorang wanita haid, ibadah prai mboten? Prai. Nah, kalau misalnya ada laki-laki nggak puasa Ramadan, jere prai, kepripun Pak Bu? Prai apa nih? Kan dipertanyakan ya. Sholat 5 waktu wajib napa sunnah sih? 5 waktu wajib. Kalau ada nuwun sewu laki-laki nggak menjalankan sholat 5 waktu, kira-kira lagi prai napa mboten niku? Ya coba panjenengan tanya ya. Karena yang prai itu cuma wanita karena mengalami haid. Dan ketika haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa Ramadan maupun puasa sunnah, nggak boleh pegang mushaf ya. Bahkan ada juga yang mengatakan nggak boleh masuk masjid ya. Ini kekhususan untuk wanita. Adapun laki-laki nggak ada yang namanya haid ya, mboten enten. Bahkan nuwun sewu niki. Bahkan sampai laki-laki yang transgender ya, transgender niku napa? Berubah wujud. Nah, berubah wujud itu nggak ngalami haid, Pak Bu. Nggak ngalami haid. Karena itu memang sudah dikhususkan oleh Allah bagi wanita. Apa dalilnya Ustadz bahwasanya seorang wanita yang haid itu harus mandi? Di antaranya adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ini udah kita singgung tadi di awal. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Haid niku sing napa? Haid napa? Cairan darah yang keluar dari rahim seorang wanita ya. Setelah dia balik, itulah darah haid. Karena nanti ada darah haid, ada darah istihadah. Harus bisa membedakan. Darah haid membuat wanita itu tidak boleh sholat, tapi darah istihadah mengharuskan wanita itu tetap sholat ya. Nanti insya Allah kita singgung sedikit.
Membedakannya bagaimana Ustaz? Para ulama kita menjelaskan, diantaranya para ulama dalam madhab Syafi'i, darah haid itu warnanya merah kehitam-hitaman ya, dan agak terang, dan darah itu serasa membakar, semreset. Nggih mboten Bu? Darahnya serasa apa? Membakar, semreset gitu, nggak nyaman intinya di perut, di rahim, nuwun sewu. Itu darah haid. Dan darah itu keluar dari ujung rahim. Ya. Dan biasanya orang yang haid itu kisaran sekitar semingguan. Pol-polnya 15 harian. Jadi kalau lebih dari 15 hari itu masuknya darah istihadah. Ya. Ini diantara pendapat madhab Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah. Kalau lebih berarti misalnya sebulan keluar darah terus, maka dikhawatirkan ini ada nuwun sewu penyakitnya. Ya. Dan darah istihadah itu warnanya merah lembut Pak Bu, nggak kental. Istihadah itu darahnya apa sifatnya? Soft, lembut, merah, dan nggak kental. Nah, ini ibu-ibu dan juga bapak-bapak harus bisa mengenalinya. Ya. Jangan nanti bapaknya tanya, loh Bu, kayak wis sewulan denge kayaknya orang sholat. Isi haid bae kok Pak ya. Itu bukan haid. Itu ada penyakit itu di rahimnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka kita harus mengetahuinya. Nah, tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Muhammad, mereka tanya kepadamu tentang darah haid. Qul huwa adza. Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, darah haid itu adalah suatu kotoran. Jadi wanita ketika mengeluarkan darah haid itu sedang mengeluarkan kotoran, rahimnya sedang dibersihkan. Masya Allah ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berpesan, fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan ketika wanita-wanita mereka itu sedang haid, jangan didekati. Jangan didekati maksudnya nopo? Ya jangan sampai berhubungan. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan tapi dengan syarat. Nuwun sewu niki nggih. Ada yang membolehkan tapi dengan syarat. Jangan sampai menyentuh di bagian pusar ke bawah sampai atas lutut. Paham nggih? Misalnya nuwun sewu, ada di antara kita yang angel golin nahan misalnya ya, pengen bermesra-mesraan dengan pasangan kita, sementara pasangan kita sedang berhalangan, maka jangan menyentuh bagian pusar ke bawah sampai batasan apa? Lutut. Ya ini harus disampaikan karena ilmu ya. Karena ilmu harus sedikit agak ya vulgar, ini anak bocah ya berpaham kayaknya, paham ya. Santri nih kok dari pondok kami. Jadi ada batasannya, nggak boleh membabi buta, ya. Nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala justru melarangnya untuk jangan dekat-dekat ya. Fa'tazilu, jauhilah istri-istri mereka. Jauhilah istri-istri kalian. Jangan berhubungan intim ketika sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai mereka selesai dari haidnya, sampai mereka suci. Ini pesan dari Allah. Yang menakdirkan wanita haid niku sinten? Allah. Berarti yang paling paham efek buruknya dari darah haid itu sinten? Allah.
Allah yang paling paham bahwasanya di darah haid itu ada kotoran. Makanya Allah memerintahkan kita jangan deketi istri-istri kita ketika sedang haid. Perintah langsung dari pusat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Nah, kalau sudah suci, sudah selesai, maka silahkan datangi istri-istri kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan suka dengan orang-orang yang mensucikan dirinya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ini dalil yang menunjukkan wanita haid kalau sudah selesai maka harus mandi. Timbul pertanyaan, kalau misalnya wanita ini selesai haid di jam 3:30, sekarang asar jam pinten Pak Bu? Jam pinten? Jam 3 lebih sedikit. Nah, misal wanita ini suci dari haid jam 3:30, ya jamaah baru pada pulang, terus suci, kan harus napa? Mandi. Perlu sholat duhur napa mboten? Perlu mboten? Perlu mboten? Perlu. Nah niki ibu-ibu nggih harus sholat zuhur Pak Bu. Kenapa? Karena itu masih masuk dalam hitungan waktu. Harus subuh lah orang, subuhnya enggak. Jadi zuhur dulu baru napa? Asar. Urutan, jangan asar kemudian zuhur. Zuhur dulu baru asar. Kalau sucinya 6:30, sholat apa dulu? Maghrib. Nggih, betul. Maghrib kemudian, atau sucinya setelah napa? Setelah isya ya, setelah apa maghrib ya maghrib. Kalau sucinya 7:30-an, maka harus napa? Maghrib kemudian isya, begitu. Jadi patokannya sholat yang bisa dijamak, nggih. Asar niku pasangannya kali zuhur. Maghrib bisa dijamak kali asar mboten? Ora lah, nggak bisa. Maghrib jamaknya kali napa? Isya, nggih. Jadi itu diantara patokannya. Harus diperhatikan oleh wanita terutama. Ini darah haid Pak Bu. Tadi disampaikan bahwasanya ada juga yang namanya darah istihadah, ya. Kalau istihadah ini nggak ada batasannya. Kadang ada yang sampai sebulan, kadang ada yang sampai 2 mingguan, ya. Maka orang yang seperti ini harus tetap sholat, ya. Karena itu darah istihadah, bukan darah haid. Ini yang pertama, wanita mandi ketika mengeluarkan darah haid, ya, atau setelah haid. Dan kemudian yang kedua, kapan seseorang itu harus mandi besar? Ini masih lingkup wanita, yaitu ketika sedang nifas. Nifas niku napa? Nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Dan nifas ini termasuk hadas besar Pak Bu. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil maunya apa? Contohnya ngentut, ya. Gue hadas kecil, ya. Ada hadas besar. Hadas besar diantaranya nifas, keluarnya air mani, ya. Itu harus mandi. Melahirkan, ya. Kemudian ada juga yang berpendapat orang mati itu harus dimandikan, ya. Atau orang yang akan masuk atau mu'alaf, ya, masuk Islam, maka dia disunahkan untuk mandi, harus mandi. Nah yang kedua adalah nifas. Dalilnya adalah sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang wanita namanya Fatimah binti Abu Hubaish. Fatimah binti Abu Hubaish radhiyallahu anha. Fatimah ini menceritakan sebuah permasalahan, problem yang sedang dia alami. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la athhur." Wahai Rasul, sesungguhnya aku ini sedang tidak suci. Jadi Fatimah menganggap darah yang keluar itu adalah darah yang tidak suci, haid. Tapi masalahnya darahnya itu keluar terus. Berarti apa? Istihadah. Lalu Fatimah ini menanyakan, "Afa ad'us shalah? Apakah aku harus meninggalkan salat wahai Rasul?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innama dzalika irqun." Darah yang keluar dari tubuhmu itu adalah kotoran, istihadah, penyakit. Walaysa bil haid, walaysa bil haidah. Itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatruki as-shalah. Kalau engkau menjumpai darah haid, barulah kamu tinggalkan sholat, silahkan. Tapi masalahnya, darahmu yang keluar ini bukan haid, ini istihadah, tetap sholat. Kemudian beliau mengatakan, fa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dama wa shalli. Kalau darah haid itu kemudian sudah selesai, maka mandilah engkau, setelah itu sholatlah. Ini masih pembahasan yang pertama tadi ya, haid. Nah kalau nifas, nuwun sewu. Kalau nifas itu, ini adalah kesepakatan dari para ulama. Di antaranya disebutkan dalam kitab Al-Muqtamad fil Fiqhi Asy-Syafi'i. Di antaranya adalah ucapan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Wa taghtasilul haidu idza tahurat wan nufasa'u idzan qata'a damuha." Diperintahkan bagi seorang wanita yang haid itu mandi ketika setelah selesai dari haidnya. Dan bagi para wanita yang nifas, jadi mereka diwajibkan untuk apa? Mandi ketika darah nifas itu inqata'a, yaitu terputus, selesai. Adapun hadis yang tadi nuwun sewu, tadi pembahasan tentang haid dan istihadah ya. Nah, kalau poin kedua ini adalah mu'tamad, yaitu kesepakatan dalam mazhab Syafi'i yang menyebutkan wanita yang mengeluarkan darah setelah kelahirannya diharuskan, diwajibkan mandi jika darah itu telah selesai. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Haid. Yang kedua nifas. Terus yang ketiga, nah ini bagi laki-laki dan perempuan ya. Yang ketiga adalah junub ya. Junub apa? Mimpi basah ya. Atau masturbasi bagi wanita. Junub ini biasanya terjadi karena adanya jima ya, hubungan badan, atau keluarnya sperma. Jadi ada dua. Namun sewu, orang diwajibkan mandi janabah
Itu yang pertama, karena dia bersenggama, berhubungan badan dengan pasangannya, meskipun tidak nuwun sewu, meskipun tidak mengeluarkan sperma, maka dia harus mandi setelah itu. Jadi aja mentang-mentang Ustaz nyokan orang metu ya ora adus, enggak Pak Bu. Kalau dua khitan itu saling bertemu, paham nggih? Dua khitan saling bertemu, maka itu sudah mengharuskan untuk mandi. Itu sudah mengharuskan untuk mandi. Dalilnya ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitan faqad wajabal ghuslu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai bahasa yang sangat sopan sekali, Pak Bu. Beliau bersabda, apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang 4 wanita, Masya Allah ya, pakai sebuah kiasan ya. Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang 4 wanita, maksudnya adalah di sini para ulama menjelaskan, nuwun sewu, kedua paha dan kedua tangan. Itu diibaratkan 4 cabang wanita. Dan bertemu antara 2 khitan laki-laki dan khitan perempuan, karena perempuan juga disunahkan untuk dikhitan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad wajabal ghuslu. Dia wajib untuk mandi besar. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanani wajabal ghuslu wa in lam yanzil." Apabila 2 khitan itu saling bertemu, maka wajib bagi orang itu, pasangan itu, untuk mandi. Wa in lam yanzil, meskipun tidak mengeluarkan mani. Ini dalam hadis riwayat Imam Syafi'i ya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dengan sanadnya yang dinilai hasan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebab pertama seseorang itu harus mandi besar karena junub ya, mandi janabah, yaitu karena bersenggama, berhubungan badan, meskipun tidak mengeluarkan sperma. Berarti ini cuma berlaku untuk laki-laki saja, apa perempuannya juga? Ya, laki-laki dan perempuan ya. Orang Nabi SAW bilang 2 khitan ya, dua-duanya harus mandi ya. Kemudian yang kedua, masih dalam masalah junub, yaitu bagi orang yang mengeluarkan sperma, maka dia harus mandi, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka harus mandi, wajib. Baik itu ketika mimpi maupun enggak mimpi, wajib mengeluarkan wajib mandi besar ya. Wajib mandi besar. Jadi orang diwajibkan mandi besar, mandi janabah. Yang pertama apa Pak Bu? Karena berhubungan badan meskipun tidak mengeluarkan sperma. Kemudian yang kedua, orang mengeluarkan sperma, maka dia harus mandi besar ya.
Ya demikianlah ilmu, Pak Bu. Memang harus disampaikan. Cuma kadang saya ini masih kurang perbendaharaan kata nggih. Jadi ngapunten kalau misalnya mandan vulgar gitu ya. Ya panjenengan yang kalau pernah sekolah dulu belajar biologi organ-organ tubuh ya, pripun niku? Ya disampaikan apa adanya kan nggih teng gurune panjenengan. Tesi kamutan apa mboten niku? Nah, anggota ini namanya ini. Ya. Harus diketahui organ tubuhnya. Ya karena ilmu bagaimana tidak disampaikan malah nanti nggak tahu, ya tersebar kebodohan nanti. Jadi ini yang ketiga, junub. Ya, orang yang junub, orang yang bersenggama dan mengeluarkan air mani, maka dia wajib mandi besar. Kemudian yang keempat, orang yang diharuskan mandi besar adalah orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam. Dalilnya ada di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekhul Albani rahimahullah. Bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Asim. Siapa nama sahabatnya, Pak Bu? Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam." Suatu hari aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan keinginanku masuk Islam. Jadi dia seorang mu'alaf. Qais ini pengen ketemu Nabi untuk mengabarkan, saya pengen masuk Islam wahai Rasul. Lalu kata Qais, fa'amaroni an agtasila bima'in wasidrin. Ketika itu Nabi SAW memerintahkanku untuk mandi besar dengan air yang dicampur daun bidara. Jadi disunahkannya bagi mu'alaf kalau mandinya dicampur apa? Daun bidara. Kenapa daun bidara? Waduh, godong gedang, Pak. Kenapa bukan daun tetean, godong gandul? Kenapa? Karena ada keistimewaan di situ. Kenapa godong kemangi, ya, ben wangi, ya? Enggak. Karena daun bidara di antara manfaatnya itu bisa apa? Ngusir setan, ya. Dikhawatirkan dia masuk Islam, setan kafir isin nompleng bae, ya. Setan yang apa? Yang ketika dia masih kafir itu masih dompleng terus, nempel terus. Nah, dimandikan pakai daun bidara. Makanya banyak praktisi ruqyah itu kalau meruqyah orang yang disiapkan daun bidara, ya. Udah godong gedang, nyabet gitu enggak, kurang apa. Ya, jadi disunahkan pakai daun bidara. Ustaz nganggo sabun ora? Ya nggak sabun, ya. Boleh sabun untuk ditambahi. Nah ini yang keempat, yaitu apa? Orang yang masuk Islam, maka dia diperintahkan untuk mandi. Kemudian yang terakhir, orang yang meninggal dunia. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau ada orang meninggal, warga masih pada mau memandikan, ya. Alhamdulillah, nggak langsung dikubur. Alhamdulillah masih menjalankan sunnah ini. Ya. Kalau mayit yang meninggalnya nggak perlu dimandikan itu sinten? Para syuhada, ya. Orang-orang yang meninggal di medan perang, orang-orang yang syahid, maka itu nggak perlu dimandikan, ya.
karena setiap tetesan darah itu akan menjadi timbangan amal bagi dia, tambahan darahnya yang ngucur ya, kemudian pakaiannya yang robek-robek itu akan menjadi saksi semua di hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah 5 hal yang menyebabkan seseorang itu harus mandi besar. Yang pertama apa Pak Bu? Haid. Yang kedua nifas. Yang ketiga junub. Yang keempat orang yang masuk Islam, mu'alaf. Dan yang kelima orang yang meninggal dunia. Masih ada waktu? 1 menit. Wonten sing badhe tanya monggo. Nggih, monggo Mas. Assalamualaikum. Enggak perlu. Jadi cukup dia nanti sholatnya ya yang akan dia temui di waktu depannya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.